Kemudian dia amalkan sholawat Sajaratul Nukud setiap malam sebanyak 400 kali selepas sholat Isya. Sungguh keajaiban datang beberapa hari sebelum akad nikah, itu uang berdatangan. Entah dari mana jalannya, entah dari mana asalnya, tapi kemudahan itu datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum lanjut kita baca sholawat dulu. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat yang kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berkah kepada kita semua dan kelak kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang masih dengan seputar sholawat Sajaratul Nukud, sholawat pohon uang, dimana di video yang lalu saya berkisah tentang dahsyatnya sholawat Sajaratul Nukud, sehingga berkat sholawat yang dibaca itu, sholawat Sajaratul Nukud sebanyak 400 kali dibaca selepas sholat Isya. Barangkali itulah penyebab saya bisa kemudian setiap bulan berangkat ke Tanah Suci meskipun bertugas sebagai seorang tour leader. Tapi saya yakin bahwa berkah sholawat itulah saya bisa berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di episode kali ini saya ingin berkisah tentang teman saya yang saat itu dia ingin menikah tapi tidak punya uang sama sekali. Dia ingin menikah tapi tabungan tidak ada. Singkat cerita, dia ingat bahwa dia punya kekuatan. Dia punya ijazah atau diijazahi sholawat Sajaratul Nukud oleh guru besar Syekh Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian dia amalkan sholawat Sajaratul Nukud setiap malam sebanyak 400 kali selepas sholat Isya. Sungguh keajaiban datang beberapa hari sebelum akad nikah, itu uang berdatangan. Entah dari mana jalannya, entah dari mana asalnya, tapi kemudahan itu datang. Ya. Nah, dari situ dia meyakini bahwa sholawat Sajaratul Nukud yang dia amalkan itu betul-betul mendatangkan suatu kemudahan, mendatangkan suatu keberkahan, sehingga apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi hajatnya, dia ingin menikah, Allah kasih mudah, Allah kasih gampang. Nah, dari situ dia semakin yakin bahwa dengan mengamalkan sholawat ini, sholawat Sajaratul Nukud ini, maka kesusahan yang didapat, permasalahan yang dihadapi itu akan semakin Allah mudahkan. Ya. Jika Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat sekalian ingin juga mendapatkan kemudahan dalam urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan rumah tangga dan lain sebagainya, maka mulailah untuk istiqomah mengamalkan sholawat Sajaratul Nukud. Ya, percayalah bahwa sholawat itu betul-betul memberikan efek yang sangat-sangat dahsyat kepada orang yang mengamalkan. Ya, karena manusia yang paling mulia di dunia ini
tiada lain adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berwasilah, bertawasul kepada beliau, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, agar Allah bukakan pintu kemudahan. Agar Allah bukakan pintu keberkahan kepada kita. Maka dengan begitu, dengan kita bersolawat, maka Allah datangkan keberkahan, Allah bukakan pintu rezeki, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita semua. Maka jangan lupa, setiap selesai sholat isya, dengan istiqomah membaca sholawat Sajaratun Nukud, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang rasanya berat di awal-awal, tetapi kalau sudah istiqomah, insya Allah merasa atau terasa ringan membaca sholawat Sajaratun Nukud. Tidak sampai setengah jam. Lalu kita duduk, gelar sejadah, menghadap kiblat, ya. Sebelumnya mengambil air wudhu, lalu kita mulai membaca sholawat, insya Allah mudah. Dan yang ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW, ingin melaksanakan umrah dan haji, amalkan sholawat ini insya Allah. Kalau kita yakin, maka kata guru saya, Al-Habib Saggab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, al-yakin al-ilmu kullu. Jadi yakin itu adalah keseluruhan daripada ilmu. Kalau kita yakin, maka insya Allah itu semua akan mudah didapat. Tapi kalau kita ragu, ya, maka itu akan susah bagi kita. Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun." Tinggalkanlah keraguan, ya. Tinggalkanlah keraguan-raguan, tinggalkan keraguan-raguan kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Artinya keyakinan. Ya, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Sesungguhnya jujur, benar itu mendatangkan hati yang tuma'ninah, yang adem, ya. Wal kadhiba, dan bohong itu ribatun, itu mendatangkan keraguan-raguan, gitu ya. Jadi kunci untuk bisa yakin, tidak ragu, berarti adalah berkata jujur atau tidak berbohong. Baik, itu saja barangkali di episode kali ini, berkisah tentang masih tentang dahsyatnya sholawat Sajaratun Nukud, pengalaman dari seorang teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.